Ini nanti rekornya dilempar ke grup aja ya buat yang nggak bisa datang gitu. Kelihatan share screen-nya? Oke, tak mulai ya. Oke, delete. Hahaha, masih pakai offline ya? Masih Apa ya? pakai Office ya? Office lebih mahal ya Mas dari Oh iya, Google. bener sih. Kan gratis. Linknya mana tuh? Aku tak ngecek lewat HP ku juga ini. Wih, masuk. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di sharing NJXC. Bukan sharing sih, kalau yang sharing itu yang kemarin ya. Ini lebih ke penyampaian materi NJXC. Oke, ada yang ngechat. Oh, sore. Sore juga, Dek. Penyampaian materi NJXC lanjutin dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya adalah pertemuan pertama. Jadi ini technically baru pertemuan kedua ya. Nah, buat pertemuan ini kita bakal bahas elemen of user experience. Review dikit apa sih user experience itu? Nah, ini ngambil dari Wikipedia. User experience itu adalah emosi seseorang dan sikap terhadap suatu produk atau sistem. Nah, jadi kata kuncinya di sini user experience itu adalah emosi ya, adalah sesuatu yang intangible, tidak bisa kita ukur secara pasti. Nah, makanya ada perkataan ini, you cannot design a user experience. Kita nggak bisa desain user experience ini. Oh iya, jelas meneruskan kiprah Pak Sunu. Only design for a good user experience. Jadi kita nggak bisa desain pengalamannya ya, secara langsung, tapi kita bisanya mendesain untuk membuat user experience yang baik. Nah, kayak gitu. Nah, kita masuk ke elemen of UX nih. Jadi elemen of UX ini ada 5 ya. Oh, sejarah singkat. Elemen of UX ini pertama kali disampaikan oleh J.C. James Garrett, JJG. Di bukunya yang judulnya The Elements of UX. Ya, itu judul bukunya. Nah, di buku itu si Garrett mencoba memformulasikan user experience ke dalam 5 elemen. Elemen tersebut dalam bentuk layer ya, di sini bisa dilihat sendiri. Di sebelah kanan kan ada surface, skeleton, structure, scope, dan strategi. Nanti untuk membahasnya, kita dari bawah, dari paling bawah yang strategi, kemudian naik satu persatu sampai ke surface. Kenapa kayak gitu? Karena memang sebenarnya pembuatan ini ya, tiap elemen ini tuh tergantung kepada elemen yang ada di bawahnya. Jadi kayak misal kita mau bikin structure, itu kita harus melihat kepada hasil yang ada di bagian layer scope. Kalau kita membuat skeleton harus lihat struktur, kalau mau buat surface harus lihat skeletonnya kayak gitu. Dan surface ini adalah nanti bagian dari UX yang akan langsung ketemu dengan si user. Nah, ada istilah basic duality nih, dualisme dasar dari elemen of UX ini, di mana
sejarahnya internet ya, sejarahnya website itu semuanya isinya cuma informasi. Jadi kayak misal website zaman dulu itu cuma kayak Wikipedia yang kita nggak bisa berinteraksi banyak di dalamnya gitu loh. Kita cuma bisa request informasi apa yang mau kita lihat. Nah, itu kan pemakaian internet zaman dulu ya, sebelum adanya Web 2.0, masih web zamannya Web 1.0. Nah, kemudian dengan teknologi semakin maju itu website mulai bisa ada interaksi di dalamnya, ada interaksi yang sifatnya itu fungsional. Nah, maka dari itu, nah ini kan bisa kita simpulkan website zaman sekarang itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian fungsionalnya yang itu berangkat dari software. Software itu kan ada interaksi di dalamnya, applied problem solving approach from the traditional desktop and mainframe software. Ya intinya software dari sisi fungsionalitas dan dari sisi informasi yang itu berangkat dari dunia publishing. Ya kayak media zaman dulu kan mulai dari koran, terus koran website zaman dulu itu basically koran yang didigitalisasikan kemudian ditaruh di internet gitu aja. Nah, five element of user experience ini itu sebenarnya juga tiap layernya terdiri dari dua bagian, yaitu product as a information sama product as functionality. Kalau di sini kita gambarkannya sisi kanan, ya kan ini kayak dibagi dua kan. Yang sebelah kanan itu isinya information, yang sebelah kiri isinya fungsionalitas. Tapi bisa kita lihat bahwa setiap layer itu memiliki kedua aspek tersebut. Nah ini penjelasan lebih lanjutnya. Di strategi kita punya user need dan product objective yang keduanya ini mencakup baik product as information dan product as fungsionalitas. Kemudian naik di scope itu terpisah menjadi dua bagian yang cenderung eksklusif. Kalau bawahnya kan mencakup dua-duanya, kalau yang atas ini cenderung terpisah. Yaitu ada functional specification, content requirement, kemudian naik ke atas dan seterusnya. Ini nanti bakal kita bahas selanjutnya. Pertama di strategi, scope sama structure bakal dilanjutin sama Mas Bril karena kebetulan, bukan kebetulan sih, karena memang Mas Bril pengalamannya lebih banyak daripada kita semua di sini pastinya, dan memang role-nya sangat cocok ya untuk bahas tiga ini. Nah, kemudian nanti di akhir skeleton sama service bakal tak bantu buat jelasin. Nah, pertama di strategi plan. Silahkan Mas Bril di unmute dulu. Kurang ajar emang Wina nih. Hobinya main lempar, jelas. Oke, next Win, kita bahas ke strategi plan ya. Jadi di strategi plan kita ngapain sih sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat sekilas, ini PPT yang Wina ya, jadi aku coba melihat. Nah, jadi di strategi plan ini intinya adalah sebelum kita memulai project, itu pastiin kita harus yang namanya tuh research dulu gitu. Sedangkan kita tahu metode research itu kan banyak sekali ya, kayak misalkan ya yang pada umumnya kayak misalkan ada user interview, ada focus group discussion kayak gitu ya, atau mungkin kita bisa nyebar kuantitatif research kayak misalkan nyebar survei atau kuesioner, itu juga termasuk research gitu. Atau mungkin sampai ekstrimnya kita melakukan etnografi research. Etnografi itu apa ya, kita sampai benar-benar mengikuti kegiatan dari si user ini seperti apa, konteksnya yang sesuai dengan project yang kita jalankan sekarang itu apa kayak gitu. Kayak misalkan contoh, aku di Mamikos itu pernah kali itu kita ngelakuin research etnografi, yaitu nginep di kos-kosan. Ya sebenarnya aku juga anak kos gitu, jadi udah biasa ya. Tapi konteksnya di sini adalah sambil ngamatin behavior-nya dari si pemilik kosnya itu seperti apa, sama behavior dari anak-anak kosnya sendiri itu seperti apa gitu. Jadi aku nginep seminggu di situ gitu, sambil ngamatin lah kesehariannya dari penjaga kos, pemilik kos kayak gitu. Nah, di sini di strategi itu kalau kita lihat sendiri di element of UX itu ada dua ya, yang tadi Wina bilang ya. Pertama ada user needs, sama yang kedua ada product objective. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu user needs. Ini ada lanjutannya nggak, Win? PPT-nya. Ini. User needs. Nah, user needs itu adalah ya tentu
goals dari user yang akan menggunakan produk kita itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya aku mau garis bawahi lagi di elemen strategi ini sebaiknya itu kita nggak cuma mencari needs doang nih gitu. Karena kalau misalkan kita cuma research-nya adalah needs, itu akan memperkecil peluang kita dalam menyampaikan sebuah solusi gitu. Karena as a researcher, ketika kita menemukan something, insight, itu nanti harus bisa dibawa menjadi sebuah opportunity yang bisa diterapkan ke bisnis atau ke desain kayak gitu. Jadi biasanya selain user needs, kebutuhan dari user, itu aku juga nyari behavior dari user itu seperti apa, pain point-nya user itu seperti apa, sama attitude. Attitude tuh misalkan contoh ya dia malas atau menyukai simplicity atau dia suka yang ribet atau kayak gimana lah gitu. Nah, itu sama yang jelas pain point ya, itu problem gitu. Tapi yang perlu aku garis bawahi adalah ini ngingetin juga sih buat ke teman-teman gitu. Ini pesan dari manajerku juga, kalau menjadi researcher atau misalnya kita bermain di elemen strategi itu jangan cuman mencari pain point aja nih. Karena biasanya kalau kita misalkan ke seminar-seminar manapun gitu kan, kita pasti selalu dibilangnya gathering problemnya dari user dulu apa, terus lo mau solve apa. Biasanya kan kebanyakan gitu ya. Nah, nanti ketika kamu research dan kamu tidak menemukan pain point, kamu akan bingung sendiri, seriusan gitu. Nah, makanya enak ketika kita juga mencari behavior dari si user seperti apa. Let's say misalkan nih, kamu mau bikin aplikasi e-commerce gitu ya. Let's say pain point-nya itu cuma satu gitu. Misalkan pain point-nya dari si user itu adalah, oh kalau misalnya aku belanja offline nih, aku harus datang dulu misalkan ke tokonya, dan ketika udah sampai toko ternyata barangnya udah habis gitu. That's it. Pain point-nya dari si user cuma itu. Dan ketika kamu cuma menggalinya adalah cuma pain point, ya udah berarti kamu cuma solve-nya itu cuma bagian itu aja gitu. Oh, berarti aku cuma perlu nambahin ini nih, ketersediaan barang, informasi ketersediaan barang di e-commerce-ku. Nah, itu kan memperkecil kita mendapatkan opportunity itu. Nah, beda lagi kalau misalkan kita mencari behavior dari si user nih. Behavior itu apa yang dilakukan dari user ya. Berarti let's say misalkan e-commerce, itu kan berarti kita harus mencari tahu journey-nya atau langkah-langkahnya step orang ketika belanja mulai dari awal sampai akhir tuh kayak gimana sih? Oh, ternyata user tuh kalau misalkan dia belanja offline itu pertama dia nentuin dulu nih dia mau ke toko mana, atau mungkin kalau mau ekstrimnya lagi mungkin dia perlu tahu barangnya itu apa gitu. Oh, dari di sini aku berarti bisa munculin opportunity karena dia pertama itu adalah menentukan dulu dia mau barangnya apa. Oh, nanti aku bisa kasih misalkan list barang di dalam aplikasi kita kayak gitu, atau mungkin fitur search yang dimana nanti dia bisa mencari mau cari barang apa sih hari ini kayak gitu. Nah, terus habis dia nentuin barangnya apa, dia pilih tokonya apa nih gitu. Oh, aku pernah di toko ini sih biasanya gitu. Oh, berarti nanti kita bisa munculin peluang tuh di desain kita. Oh, berarti nanti perlu ada list tokonya apa aja kayak gitu. Nah, terus nanti misalkan lanjut lagi, apa sih yang biasanya dilihat? Oh, biasanya itu setelah misalkan dia datang ke tokonya, dia ngecekin dulu nih, ada nggak barangnya Mbak gitu. Oh, berarti kita bisa ngasih opportunity ketersediaan barang di aplikasi kita gitu, sampai kita ngerti journey-nya itu sampai misalnya check out dia seperti apa. Nah, itu bisa kita adaptasi ke desain kita, kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa aku suggest untuk lebih ke behavior juga, karena yaitu researcher tuh ini agak anti mainstream ya pendapatnya, tapi ini ya aku pemahaman yang aku dapetin dari Mamikos. As a researcher itu kita bukan cuma sebagai problem solver atau sebagai vitamin kayak gitu aja, tapi ya kita coba gali behaviornya, karena behavior itu akan dilakukan secara terus menerus gitu. Sedangkan pain point itu cuman ya sekali dua kali terjadi, habis itu ya udah, kalau misalkan udah terobati mau ngapain lagi gitu kan. Mungkin akan muncul pain point-nya lagi di masa yang mendatang, mungkin 2 bulan 3 bulan lagi gitu, tidak dalam waktu dekat gitu. Karena kalau kita lihat behavior itu kan long last ya, kayak misalkan behavior itu akan berubah kalau misalkan ada kondisi tertentu, kayak misalkan non corona kayak gitu ya, sama corona kayak gini, otomatis behaviornya akan berbeda kan kayak gitu. Tapi satu behavior itu terjadi bisa mungkin akan lama, dan itu kemungkinan ketika kita produknya itu fit dengan behaviornya dari si
user seperti apa, itu akan bisa digunakan jangka waktunya itu lebih lama gitu loh. Kayak gitu sih kira-kira. Kenapa kita coba fokusin ke behavior itu sebenarnya. Nah, terus produk objektif. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita ngomongin udah di industri, itu ada satu role namanya product manager tuh. Wah, itu product manager tuh bosnya dari produknya itu satu ya gitu ya. Nah, itu biasanya itu mereka ya objektifnya dari si product manager ini apa? Let's say misalkan oke, aku mau conversion rate-nya dari login tuh naik nih. Oh, aku pengen tingkat registernya tuh naik kayak gitu. Nah, itu objektifnya dari si product manager kayak, atau misalkan aku pengen pendapatan dari perusahaan atau company di mana kita kerja itu naik. Nah, itu yang dinamakan product manager. Itu produk objektif yang datang dari product manager. Nah, itu biasanya brief datang secara tiba-tiba. Ini biasanya harus aku ceritain. Tiba-tiba PM itu dia memberi satu kayak idea gitu ya, kayak dia ngasih ide, aku mau bikin ini nih gitu kan. Nah, terus kadang ketika aku tanya gitu, karena di awal tuh kita harus dapetin yang jelas lah, brief yang jelas gitu. Kenapa sih aku harus menggarap project ini, aku harus nge-researchin project ini, terus apa sih produk objektifnya gitu, atau apa sih bisnis objektifnya apa sih gitu, terus kenapa kamu bikin ide kayak gini sih kayak gitu. Itu harus dipertanyakan lagi sih ke product manager. Jangan sebagai desainer, researcher itu cuman menelan mentah-mentah iya oke aku kerjain gitu, tapi di awal kalau bisa itu kita fight dulu, kenapa aku harus ngerjain ini, karena kalau misalkan yang kita kerjain itu nggak impactful dan nggak make sense, itu ya sama aja sih gitu. Kayak gitu kira-kira produk objektif. Next, Win. Oke. Nah, ini aku nggak tahu kenapa Wina kasih contoh Indomaret. Tapi Jadi ya, sebenarnya aneh sih. Coba ya Mas ya. Kalau saya ini kan, saya tadi sih jujur dapat insight tambahan. Kenapa kok user ini di sini udah kurang relevan ya sih jujur tak akui ini rada tua emang, tapi di beberapa sisi emang masih relevan. Jadi ini kita anggap aja di strategi itu kita harus ngambil user behavior and needs, user pain behavior point, and pain research point. Ya, user side sama product side ya, dari sisi user sama sisi produk, gitu. Nah, kalau di Indomaret itu misal gini, di sisi user itu si user kan dia pengen beli. Nah, kalau di sisi kita pengen jual. Kemudian ketemu di produknya itu Indomaret, terjadi jual beli. Nah, ini cuma analogi singkat aja sih, Mas. Yes. Nah, ini Bayang ya. Kira-kira seperti inilah ya kalau di Indomaret. Kayak user tuh kita ya, kayak kita mau belanja apa gitu. Kayak misalkan, aku mau butuh ini nih, butuh Oreo kayak gitu buat buka puasa cemilan lah gitu. Itu kan user one gitu kan. Dan needs-nya itu apa gitu kan. Nah, terus we want to sell them, ya itu dari bisnis objektifnya si Indomaret ini kan, dia pasti ingin mendapatkan keuntungan kayak gitulah ya dari penjualannya kayak gini. Tapi masalahnya lagi adalah contoh ya, menarik sih sebenarnya Indomaret sih. Sebenarnya kalau Indomaret mau research ini udah masuknya ke ranah service design. Kalau misalkan mau coba taruh behavior, mau nyari behavior dari user ketika belanja di Indomaret, harusnya Indomaret tuh secara mapping peletakan barang-barangnya ada di mana itu bisa lebih terstruktur sih sebenarnya sih. Kayak misalkan kita ngasih mau observe nih user tuh, oke, tolong dong belanja Oreo. Nah, kita amatin tuh, dia belanja Oreo, kira-kira tuh dia persepsinya itu kemana ya? Kayak dia bakal ngarah kemana ya? Kayak misalnya ke tengah atau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang sendiri tuh menurut dia tuh. Nah, itu menurutku bisa jadi sebuah opportunity sih untuk bagaimana behavior ini bisa berpengaruh terhadap mapping objek yang ada di dalam misalkan Indomaret lah kayak gini, atau let's say aplikasi e-commerce gitu misalkan ya, kita naruh ini di mana, naruh ini di mana, naruh ini di mana. Itu menarik sih karena jujur ketika aku belanja di Indomaret tidak sesuai ekspektasiku. Kukira Oreo itu ada di sebelah, misalkan pojok belakang sana ya, ternyata Oreo itu ada di kiri. Nah, kayak gitu loh. Kadang tuh kayak gitu loh. Terus misalkan
Jadi itu ya maksudnya Mas Bill tadi, kenapa kok kita apa sih efektif banget buat pakai ethnographic research itu ya? Iya, jadi kita sekalian ngamatin kan kayak gitu. Makanya ini aku juga sebenarnya ada project sama Wina, si Diva dan kawan-kawan, ada nggak ya di sini? Nah itu Semua kayaknya. iya, mau coba lihat behavior dari pembayaran Indomaret itu seperti apa sih kayak gitu. Kayak misalkan mulai dari antri atau mungkin dari awal beli sampai antri sampai bayar. Mungkin bisa bandingin kalau pakai e-money kayak gimana experience-nya, kalau pakai kayak gimana atau pakai debit kayak gimana. Itu bakal menarik sih Win dan teman-teman kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah persona. Jadi ketika kita udah hasil research tadi ya, kita udah dapetin behavior-nya itu kayak gimana, terus attitude-nya kayak gimana, terus penguasaan teknologinya itu kayak gimana. Nah, itu kita tuangin jadi sebuah persona gitu ya. Persona itu fiktif tapi nyata. Iya, gimana tuh? Jadi ini hasil, kalau boleh aku bilang sih, persona itu kalau versiku adalah rangkuman dari user yang kita temuin gitu. Jadi persona itu biasanya aku bikin setelah ya udah jadi research-nya udah keluar hasil, dapat behavior-nya apa, attitude-nya apa, needs-nya apa, oh ke kelompok nih gitu. Nah, kalau aku sendiri ngelompokin persona itu lebih suka berdasarkan behavior-nya Win dan teman-teman nih. Karena menurutku pengelompokan persona berdasarkan umur tuh udah nggak relevan. Kamu akan mendapatkan insight yang lebih sedikit gitu loh. Karena bisa jadi apa kayak gini. Umur 26 sama umur 50 tahun itu belum tentu kayak gini. Umur 26 itu high tech savvy, yang umur 50 ke atas itu low tech savvy. Belum tentu. Dari yang aku temuin ternyata ada juga yang usia 25 dia itu low tech savvy atau gaptek banget kayak gitu. Dan Anak perikanan itu. iya, dan ada juga yang ternyata usia 50 ke atas tuh gila ini ngerti teknologi cuy. Karena asumsi kita kan mungkin umur 50 ke atas mungkin bakal berbeda dengan yang 26 ke atas gitu. Dan juga mungkin ada bisa saja itu behavior yang dimiliki oleh usia 26 itu dimiliki juga oleh usia 50 ke atas kayak gitu. Kayak misalkan I see. Nah, itu. Jadi kenapa aku lebih suka ya pengelompokannya berdasarkan behavior aja gitu. Kayak misalkan behavior yang mirip apa nih kayak gitu. Oh ketika aku coba testing nih, misalkan aku coba usability testing atau research tentang apa ya, register suatu formulir gitu ya. Biasanya kan ada ini kan, ada term and condition kan kayak gitu kan. Ada yang baca, ada yang nggak baca gitu. Nah, itu bisa dikelompokin. Oh ternyata setelah aku research ada kebagi dua nih. Ada behavior yang pertama itu dia baca term and condition, yang kedua behavior yang nggak baca term and condition. Dan ternyata di yang baca term and condition itu ada usia muda dan usia tua juga. Nah di situ kan kalau misalkan kita hanya menarik persona itu berdasarkan umur aja, kayak misalkan persona 26 sekian, behaviornya kayak gini, itu insight yang dapat percayalah lebih sedikit sih dari ketika kita mengelompokkan berdasarkan entah behaviors atau needs atau goals atau apalah kayak gitu. Kayak gitu sih kira-kira persona gitu ya. Mantap. Next. Nah, ini bisnis model Canvas. Jujur kalau aku tidak pakai ini. Oh. Ini lebih ke urusannya PM mungkin ya Mas. Ya, mungkin ini boleh aku skip ya Win ya. Oh ya, tambahan aja sih kali Mas. Oh, kenapa tuh? Bentar ya. Tadi kan di awal dibagi jadi dua, user need sama produk objektif. Nah, yang ini emang lebih ke produk objektif dan seringkali kalau terutama Mas Bril kan udah spesialisasi banget di user research. Memang udah bukan ranahnya Mas Bril, ini beda lagi ya berarti. PM. Ya, ini PM banget sih. PM ya. Product manager sih. Sama rest assured nanti teman-teman bakal ketemu sama ini di mata kuliah ekonomi dan bisnis informasi ya FBI. Lali jenenge. Ya, monggo Mas. Ya, oke. Next ya, kita ke scope plan. Next, Win. Nah, ini di scope ini isinya apa sih gitu kan? Tadi kan Winnie udah bilang product as functionality sama product as information gitu kan. Nah, kita apa namanya? Ya jelas ya, functional specification berarti
ketika kita udah research, udah dapat needs-nya apa nih, terus behavior-nya kayak gimana, terus dapat brief dari product manager tuh kayak gimana, oh oke, kita mau bikin fitur ini kayak gitu. Jadi kita entah gimana caranya, pokoknya mengkombinasikan antara briefnya si PM dapat, terus sama si user juga dapat gitu. Terus tercetus sebuah fitur, itu jelaskan. Itu di functional specification. Kita mau bikin fitur apa gitu kan, gitu. Terus content requirement itu adalah konten yang harus ada di dalamnya itu apa aja sih kayak gitu. Misalkan kalau misalkan kita register nih, kita mau bikin fitur register atau login gitu. Oke, berarti kita perlu ini nih, perlu nomor HP atau password kayak gitu. Karena mungkin ketika kita research itu didapatkan behaviornya user yang kita targetin, research itu mereka familiar dengan nomor HP dan password gitu. Dan juga mungkin lupa password karena mereka pernah ketika kita kombinasikan dengan pain point, misalkan si user ini pernah dapat pain point, aduh aku lupa passwordnya nih, kadang aku juga perlu lupa password, fitur lupa password atau ingat password lah kayak gitu ya, save ID sama password itu kan ada kan. Nah itu kira-kira kayak gitu. Sama ditentuin lagi di dalamnya misalkan ada brief dari PM gitu. Oh kita mau meningkatkan keamanan dari si user ini. Oke berarti kita nambahin konten ada di situ, di dalamnya ada fitur, bukan fitur sih, ada konten KYC, know your customer gitu ya. Know your customer itu kayak misalkan kita perlu upload KTP, masukin PIN kayak gitu yang keamanan gitu, karena mungkin dari segi bisnis kita mau menghindari fraud kayak gitu. Nah dari situ udah kebayang kan kayak misalkan oke, dari user needs sama behavior-nya udah dapat, pain point-nya dapat, kita solve, behavior kita adaptasi, terus dari segi bisnis juga masuk, oke dimasukin fitur atau konten KYC kayak gitu. Di dalamnya mungkin harus upload KTP, selfie KTP kayak gitu ya. Nah itu namanya menyeimbangkan strategi itu ke dalam scope, kira-kira kayak gitu. Oke, next. Nah ini ya kalau Spotify kayak gini ya kira-kira ya. Kalau fiturnya ya di dalamnya ada fitur music, ada fitur favorit gitu kan. Kalian bisa explore juga, ada menu explore kan tuh kan. Nah di dalamnya pasti kan ada kontennya tuh. Kontennya ya artisnya siapa gitu kan. kita misalkan behaviornya kalau misalkan kita carilah behavior kaset gitu ya. Dulu dengerin kaset pasti kan dia pengen tahu ini lagunya siapa sih gitu kan, terus judul lagunya apa gitu, terus behaviornya dia mungkin sambil melihat nah ini aku curiga Spotify mungkin terinspirasi dari behavior itu, Win dan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingat zaman-zaman kaset tape itu kan pasti ada liriknya tuh di dalam tulisannya tuh. Nah, di bukunya ada liriknya kan. Nah mungkin Spotify juga udah riset sampai situ sih. Oh ketika orang sing along dengan pakai tape itu mungkin juga kemungkinan orang membaca liriknya gitu, lirik di dalam songbooknya, di dalam cover tape-nya itu ya, tape pitanya itu ya. Nah itu mungkin Spotify muncul opportunity baru nih, bisa masukin ke dalamnya ada liriknya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Mungkin next week. Nah ini yang aku bilang tadi, ketika kita bisa ngelompokin behavior, misalkan kayak tadi ya, ada behavior yang dia belanja itu misalkan dia lewat web, dan dia misalkan, oh ternyata dia behaviornya kalau misalkan mau belanja itu nggak langsung buka tokopedia.com nih, ternyata dia harus googling dulu misalkan nih behaviornya. Terus yang satu ternyata dia behaviornya langsung dari Tokopedia nih gitu. Nah ini kan ada dua persona nih, yang satunya itu persona yang dia kalau belanja online tuh harus googling dulu, ada yang satu dia langsung membuka aplikasinya entah Tokped atau Lazada atau apa gitu ya. Nah di journey map ini kita lebih detailin lagi behaviornya dari si user ini kayak apa. Kayak misalkan mulai dari awal tuh, kayak stage-nya mungkin dari awal dia googling dulu, search nama barangnya apa, kayak misalkan pemotong rumput gitu ya. Terus akhirnya dia menemukan ada beberapa list, oh Lazada, Tokopedia, terus apa ya. Nah, terus habis itu ketika dia nongol list e-commerce-nya apa aja, mungkin dia journey selanjutnya nih dia ngelakuin apa sih gitu.
Apakah dia melihat nama e-commerce-nya apa, atau mungkin dia melihat ratingnya dulu di Google-nya itu, atau kayak gimana gitu. Nah, dan bla 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 sampai akhirnya nanti udah ke udah ke step journey payment gitu ya. Jadi mulai dari awal dia membuka Google sampai akhir dia menemukan barangnya dan akhirnya bayar, dan bahkan sampai produknya datang itu experience-nya kayak gimana sih gitu. Dia misalkan apakah di step pembayaran tuh dia happy, apakah dia ada pain point kayak gitu ya, atau mungkin ada apalah gitu. Mungkin moment of truth itu dia ngomong apa sih ketika step ini, kayak misalkan di step payment itu moment of truth-nya adalah wah susah banget nih pembayarannya nih, ribet, check out-nya ribet kayak gitu kan. Terus ya udah kita quotesin di situ, oke, ribet berarti pain point-nya ribet gitu ya. Terus di setiap step itu kita juga harus munculin sebuah opportunity kayak gitu. Nah, balik lagi opportunity itu nggak cuma dilihat dari pain point aja, tapi juga bisa dilihat dari behavior-nya juga kayak gimana gitu. Mungkin behavior-nya dia menggunakan pada saat proses payment dia pakai bank BRI gitu ya, atau mungkin bank BCA atau Mandiri lah gitu ya. Sedangkan misalkan kok sekarang belum ada banyak nih banknya nih, cuman ada misalkan satu bank doang, bank A gitu misalkan. Sedangkan mereka kan pakainya behavior-nya pakai bank ini. Nah, ini kita bisa tambahin opportunity. Oh, berarti ini partnernya harus ditambahin nih gitu, karena behavior-nya dia bayarnya pakai bank yang lain kayak gitu misalkan. Terus pain point-nya apa, misalkan check out-nya nggak jelas nih. Oh ya berarti kita lebih jelas entah gimana caranya bikin di desainnya itu lebih jelas, lebih intuitif lah desainnya kayak gitu. Intinya menangkap behavior-nya sih. Dan satu persona ini satu behavior ya. Jadi satu journey, Jadi journey-nya ini kepisah untuk persona yang A, untuk persona yang B sendiri, journey-nya, C sendiri, journey-nya kayak gitu. Next, Win. Nah, ini elemen structure itu kayak gimana? Nah, kalau elemen structure ini lebih ke kita bikin flow sama bikin information arsitekturnya kayak gimana. Kayak misalkan tadi kita dapat konten kan, ada konten, terus kita fiturnya apa kan gitu. Nah, ini kontennya ini kita atur nih di dalam information arsitektur. Nanti misalkan di halaman ini nanti, oh kita naruh ini nih di sini nih kayak gitu, kontennya gitu. Terus flow-nya kayak gimana, mulai dari awal sampai akhir tuh kayak gimana gitu. Ya kira-kira kayak gini ya, ada dua interaction design tuh, kalau boleh aku bilang nih flow sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana sistem respon dari user, kayak gimana misalkan dari user klik ini nanti akan lari ke page mana gitu, atau mungkin dari user ngeklik ini nanti bakal ada ini kayak gitu misalkan. Nah, information arsitektur ini lebih ya kita mengelompokkan kontennya lah ada di mana kayak gitu. Hierarki ya. Iya, betul. Next. Oke, contohnya interaction design kayak gini ya. Gimana tuh, Win? Nah, ini misalkan dia habis klik ini terus kemana sih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau masih di tahap ini kita bicaranya masih berupa sebuah experience map atau flow, Win. Jadi kayak misalkan habis dari ini kemana ya, jadi belum berbentuk kayak gini nih, belum berbentuk wireframe atau misalkan yang udah berwarna UI design lah kayak gitu. Jadi masih ya benar-benar flowchart lah kayak gitu, flowchart mentah ya kayak gitu sih kira-kira. Ini berarti kayaknya terlalu jauh lompatnya ya. Iya, tapi intinya yang aku gambarin tuh, nah ketika ngeklik ini kemana kayak gitu tuh. Oh, I see. Oke, next. Nah, ini adalah information arsitektur. Information arsitektur tuh ya tadi ya, kayak misalnya kita mau naruh ini nih, ada konten your heavy rotation gitu, atau konten recently played gitu ya, atau mungkin made for you gitu. Kita cari misalnya dari riset gitu kan, dapat konten ini, terus udah kita taruh di home deh gitu. Tapi apakah kita sewenang-wenang dalam menaruh ininya? Tentu tidak. Kita juga perlu research dan memikirkan bagaimana enaknya gitu, supaya kontennya ini bisa mudah dipahamin. Dan juga menurutku peran sense of design di samping research itu juga perlu banget sih gitu. Jadi ketika kita naruh kontennya ini nggak sembarangan gitu, kita juga mikir, oh ini kayaknya pas sama ini deh gitu. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan research, ada satu metode tuh namanya, coba next, Win. Yep. Ada itu namanya
belum ya? Ini dulu aja deh. Oh iya ya. Nah, ini ada card sorting nih. Nah, card sorting nih intinya yang ngelompokin ya. Jadi kayak misalkan kita ada konten apa nih gitu kan, terus nanti si user atau partisipannya itu nanti suruh ngelompokin lah gitu kira-kira. Kayak gitu. Kayak misalnya nanti di home ada ini, oke minta tolong dikelompokin sesuai dengan persepsinya mereka kayak gitu. Menurut mereka ini konten cocoknya ada di mana sih gitu. Oh, misalkan ada di home, yaudah. Menurut mereka ada di home, yaudah taruh di home kayak gitu. Nanti seberapa banyak yang ngelompokin, nah disitulah kita decision-nya menentukan, oke, konten ini paling banyak ditaruh di halaman ini nih, oke kita taruh di sini, kayak gitu. Kira-kira gitu, card sorting sih secara umumnya. FYI ini teman-teman, yang di sebelah kanan itu kan ada foto, itu ada warga lokal sedang melakukan card sorting. Nah ini sebenarnya proyek apa ini Mas? Ini skripsi bro. Wah, skripsian pakai card sorting, mantap jiwa. Oh. Sampai ke parang tritis deh. Card sorting. Nah, itu tadi yang sebelumnya apa, Win? Nah, ini dia. Nah, itu boleh diceritakan nih maksudnya apa, Win? Ini ngambil dari siapa? Pak Sunu apa ya? Mata kuliahnya Pak Sunu. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau dalam membuat information arsitektur, tadi kan ada contohnya disampaikan Mas Bril yang pakai Spotify. Nah, itu apakah lebih baik yang kita pakai jenis yang atas, di mana itu tuh nyebarnya dikit, tapi mendalam, atau yang bawah, yang nyebarnya meluas, tapi nggak terlalu dalam. Jadi, jawaban yang paling benar, tadi habis diskusi saya sama Mas Bril, jawaban yang paling benar itu adalah harus riset dulu, buat tahu mana yang lebih bagus. Iya. Memang secara umum, emang secara spesifik kita harus riset. Tapi dari yang disampaikan Pak Sunu juga, secara umum kita bisa berasumsi bahwa yang luas tapi pendek ini, jadi yang bawah itu yang lebih, opsi yang lebih baik daripada yang atas. Kenapa? Karena logikanya saat semakin banyak step yang harus diambil, maka si user tuh bakal kerepotan. Kayak kita nambahin pain point yang tidak diperlukan kayak gitu. Cuma pada akhirnya benar Mas Bril ya, harus riset. Nah. Iya. Dan menurutku ya ini asumsi sih. As a researcher penting ketika punya asumsi di awal, kayak misalkan mungkin asumsi kita dengan information arsitektur yang bawah gitu ya. Berarti kita kan kalau di bawah bisa lihat nambahin menu banyak banget ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 menu gitu kan. Sedangkan di atau 10 page lah kayak gitu ya. Sedangkan di sini kita 1 page, kemudian page B itu di dalam page A gitu ya. Kayak ada di dalam navigasinya page A. Nah, apakah user itu lebih bingung ketika informasinya lebih dalam, deep, seperti yang gambar yang atas, yang narrow and deep? Itu sebenarnya belum tentu. Kita perlu testing juga, usability testing. Kita perlu ngerti, oh jangan-jangan emang ditaruh di lebih dalam itu karena memang supaya journey-nya nggak terputus. Itu bisa aja loh kayak gitu. Karena takutnya ketika kita naruh page yang itu sebenarnya harusnya masih nyambung dengan page lain kayak gitu, tapi kita bikin menu sendiri, itu takutnya nanti journey-nya keputus nih kayak gitu. Kayak misalkan udah sampai step ke-8 nih, terus ke step 9 tuh dia harus balik ke misalkan main menu home gitu ya, terus dia balik lagi. Nah, itu kan journey-nya keputus gitu. Nah, itu much better kalau akan dilanjutkan di step ke-9, 10, 11, dan seterusnya. Kayak gitu sih. Itu perlu testing juga sih sebenarnya. Harus usability testing. Kayak gitu. Oke. Mungkin next, Win. Nah, ini langsung, ini jagonya Wina ya. Tadi kita udah dapat hasil research, udah dapat kontennya apa, flow-nya kayak gimana, naruh konten di mana. Nah, ini habis itu tentu dibikin skeleton atau wireframe-nya nih. Ini desainer banget nih, Wina nih, silakan nih. Wah, gantian ya berarti. Oke. Wah, sebelumnya kita udah lihat tuh dari strategi, scope, sama structure. Wah, jelas kan lebih masuk ke ranahnya user research. Nah, habis dari structure, kita nerima information architecture sama interaction design, itu bisa dibilang transisi dari sebelumnya masih abstrak, kemudian masuk ke yang lebih konkret. Nah, di skeleton sendiri itu ada 3 bagian ya, information design,
yang itu mencakup keduanya, interface design nyangkup ke lebih ke fungsionalitas, sama navigation design nyangkup ke product as a information. Ini sebenarnya nggak begitu bisa dibaca sendiri, ini nggak begitu ngaruh karena memang lebih ke teori. Jadinya pegangan kalau misal kita mau belajar di nyari sumber gitu, kita tahu kata kuncinya, kita tahu keywordnya untuk belajarnya gimana. Namun pada akhirnya saat kita membuat skeleton itu kita nggak bisa pisahin satu persatu. Kayak misal kita lihat strategi ya paling bawah, kita cenderung bisa berparadigma bahwa user needs dan product objective itu sesuatu yang terpisah ya, sesuatu yang eksklusif satu sama lain, sedangkan di skeleton ini ketiganya cenderung sesuatu yang itu tuh merupakan satu kesatuan, karena pada akhirnya bakal jadi satu wireframe. Tadi kan sempat dibilangin Mas Bril, jadi wireframe. Langsung aja ya. Nah, ini contohnya wireframing. Kalau mungkin aku cerita sedikit pengalaman aja, kan aku sekarang jadi UI designer di startup masih baru, kita juga belum rilis produknya ke pasar. Nah, di sini karena kita nggak punya user research ya, jadi emang selama ini kita masih bergerak berdasarkan asumsi sama interaksi yang memang rada terbatas dari sosial media kita. Nah, dari interaksi yang kita dapat itu, kita bikin, atau mungkin lebih tepatnya, aku bikin wireframe buat produk-produk kita. Dan surprisingly, membuat wireframe ini memakan energi yang sangat banyak ya. Karena memang cenderung kita start from zero. Oh, ada yang mau masuk tuh, tolong di-accept dong. Jadi kita misal mau nentuin layoutnya kayak gimana. Jadi kita taruh judul di atas, kemudian kita di bawahnya taruh gambar, di bawahnya lalu taruh konten. Kemudian misal ini kan web itu lebih luas daripada mobile, maksudnya desktop ya. Web desktop, di sebelah kanan kita bisa taruh widget-widget atau kalender dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita perhatiin memang lebih banyak ke sense of design-nya, karena kita perlu belajar hierarki terutama penting banget ya. Nanti bakal ada sesi buat kita bicara tentang hierarki sedikit, tapi mungkin nggak sekarang ya. Sekarang 16.53 ya. Udah mau buka. Nanti belum diskusi juga nih. Iya. Mungkin buat wireframing kita keep dulu ya, kita bakal lebih banyak prakteknya langsung buat lihat gimana caranya, sama kenapa kok wireframing itu bisa lebih melelahkan dari bikin sensory desainnya. Nah, kemudian terakhir kita masuk ke yang namanya surface plane, atau apa yang paling konkret. Nah, itu kan paling di atas tuh. Nah, di surface plane sendiri udah benar-benar jadi satu nih, nggak ada pisah-pisah lagi kayak di bawahnya. Yang ada di sini, baik itu product as functionality dan product as information, kita bicara tentang sensory design. Jadi bagaimana layout yang benar, bagaimana tipografinya, bagaimana warnanya. Nah, kalau bicara sensory design sendiri, kita bakal ketemu banyak sama fisiologi manusia ya. Makanya kalau misal kita mau ngadain user testing, yang paling cocok dengan sensory design ini adalah pakai physiological testing. Apa namanya Mas Bril? Ingat nggak tuh? Apa itu? Yang disampaikan Pak Suno dulu kan riset ada berapa jenis ya? Observation, user feedback, sama satunya ya physiological ya, fisik gitu ya. Oh ya. Jadi kayak misal kita paling gampang itu memang pakai eye tracking. Nah ini aku dimasukin ke dunia eye tracking diseret sama Mas Bill dan Pak Suno ini sebenarnya. Jadi kayak misal kita udah bikin layout, kita kembali dikit ya. Kita udah bikin layout kayak gini di layer sebelumnya. Kemudian kita finalkan ke dalam bentuk namanya nih high fidelity ya. High fidelity itu udah ada warnanya, udah ada bentuknya, kita udah pakai gambar yang istilahnya gambar yang benar-benar representasi kalau apps-nya nanti jadi beneran. Kita lihat si user ini seberapa nyaman dalam
menggunakannya, nggak cuma nyaman, seberapa mudah dan nyaman dalam menggunakan desain yang kita buat. No. Ya kita buat skeleton sama surface nanti emang bakal tak siapin 1-2 pertemuan khusus ya buat kita praktek langsung di Figma. Yang di bawahnya nanti juga bakal ada sesi eksklusif dengan Mas Bril dan Mas Steven. Oh enggak, Mas Steven ya bareng saya ya Mas ya? Iya. Oh iya. Wah Mas Bril tuh Bang. Nanti gampang. Ngajak teman-teman di Mamikos Mas. Ya, sapi. Ya kita summary dikit nih. Dari paling bawah, Mas Bril yang mau nyampain po? Oh ya, intinya di strategi itu di fase empati ya. Intinya tuh kita, ya namanya juga strategi gitu ya. Kita kudu ngerti usernya kayak gimana, kudu ngerti bisnis stakeholder kayak gimana. Bisnis stakeholder tuh kayak misalkan contoh product manager gitu ya. Nah kita ngerti needs-nya user kayak gimana, behavior-nya kayak gimana, terus attitude kayak gimana, terus dari PM itu brief project-nya kayak gimana, terus sama sebenarnya ini kenapa harus di research-in sih atau kenapa harus dibikin, didesain di project-nya itu yang perlu kita seimbangkan dulu antara product objektif dari sisi bisnis dan user needs. Bukan user needs, sorry. Ini kurang relevan. User objektif sih sebenarnya sih. Ya kayak gitu. Jadi ketika udah dapat strategi, nanti kita dapetin nih, oke fiturnya ini deh jadinya. Oh ternyata itu setelah research tuh bukan ini nih fiturnya nih, tapi harusnya ini fiturnya yang bakal fit banget kayak gitu kan. Nah itu dan konten-kontennya yang dapetin tuh ini nih setelah research didapetin kayak misalnya nyeletuk ada sebuah verbatim ya. Verbatim tuh ketika kita interview terus kita nyatet teks interviewnya, teks hasil interviewnya ya, itu namanya verbatim. Nah kita ngeliatin di verbatim itu, oh ternyata mereka nyebutin ini nih, ini sapi banget jadiin konten, bisa banget dimasukin ke dalamnya gitu kan. Di dalam fitur ini ada konten ini nih, menyesuaikan behavior yang mereka lakukan dan attitude itu yang mereka katakan. Kayak misalkan, saya kemarin misalkan ada artis itu ya, oh artis tuh iya juga ya, bisa jadiin konten nih artis di dalam fiturnya gitu ya. Nah itu fungsi sama konten di scope. Habis itu kita susun di structure, jadi flow tadi ya, urutan mulai dari page ini, klik ini kemana, page ini, oke. Misalkan ada swipe atau misalkan geser atau apa gitu ya, terus nanti ke page ini kayak gitu misalkan. Terus information architecture itu gimana kita mengelompokkan kontennya itu menjadi ya ke dalam page-nya itu ya, atau kelompok-kelompoknya. Kayak misalnya di page ini kita menaruh konten apa aja sih, kayak gitu. Nah, kita yang ngelompokin tuh, baik sense of design berdasarkan research behavior gitu, atau juga bisa dengan card sorting tadi, kita turun lagi ke lapangan, kita ngelompokin berdasarkan persepsi dari user seperti apa sih. Ini konten harusnya di sini nih, di fitur yang ini nih kayak gitu, atau halaman ini gitu. Itu dari strategi, scope, dan structure. Sebenarnya kaitan erat ya Win ya. Kalau lihat tadi. Sebentar ya, saya tak ngecek ini ada yang mau masuk nggak sih? Udah pada hilang. Ya, nanti di-share videonya aja ya. Nah, terus lanjut kita ke skeleton. Jadi, skeleton ini directly kita mematangkan interaction design yang bentuknya flow tadi ya Mas ya. Terus kita masukkan ke dalam bentuk interface design yang itu berupa wireframe. Dan information architecture ke dalam navigation design yang bentuknya juga wireframe. Jadi intinya skeleton ini adalah proses pembuatan wireframe atau gambaran kasar mengenai user interface design yang selanjutnya bakal dikerjakan pada layer surface. Di surface sendiri di dalamnya itu hanya ada satu bagian yaitu sensory design, mencakup baik itu product as functionality maupun product as information. Buat sensory design sendiri, oh ya tadi aku lupa nyampe ya, sensory design kenapa kok namanya sensory design, karena sensor di sini maksudnya adalah indera manusia. Jadi secara umum kita paling banyak berurusan dengan visual ya, kayak misal kita hierarki yang baik itu kayak gimana. Hierarki itu kan di dalamnya kita pakai Gestalt principle, itu psikologi banget. Kemudian ada tipografi, terus kita pemilihan warna, color psychology. Habis itu ya penyampaian mood secara umum di dalam suatu desain visual. Nah, itu kan diterima oleh indera manusia, makanya namanya adalah sensory design. Kalau menurut
di buku, di textbook sendiri ya, di masa depan sensory design ini bisa jadi mencakup tidak hanya visual, tidak hanya mata, tapi juga bahkan misal bau atau apa namanya, kalau suara emang udah banyak ya, atau bahkan sentuhan. Kalau sentuhan sekarang pun udah ada yang namanya tactile feedback, meskipun itu masih minim banget ya tactile feedback itu. Kayak gitu. Itu dari yang paling konkret di dalam elements of user experience ini. Oh, satu lagi Win, jangan lupa. Apa tuh? Setelah sudah selesai nih dari mulai explore research gitu ya di awal gitu, mulai strategi sampai selesai, jangan lupa habis itu ngelakuin usability testing. Oh, itu perlu banget sih supaya apa, kita harus mastiin flow yang kita bikin itu udah seamless banget, udah kayak ya mulus lah, lancar banget gitu ya. Terus kalau misalnya kita bicara copywriting, ini Diva seneng banget nih bicara copywriting nih. Nah, kopinya kayak gimana sih? Apakah udah dimengerti sama si user ataukah ternyata fontnya kekecilan atau kayak gimana? Itu perlu kita ujikan desainnya ke user sih. Tapi perlu dipastiin yang kita uji itu desainnya, bukan usernya gitu. Jadi kita pengen lihat performanya kayak gimana dari segi peletakan konten ke desain kita, atau flow-nya udah seamless belum sih, udah bisa dipahami mereka belum, atau mungkin dari segi copy nih ada yang mengganjel nih, terus akhirnya menggagalkan mereka menyelesaikan atau mencapai goals mereka dengan apps ini kayak gitu. Itu perlu banget sih, tapi materi usability kayaknya simpen dulu ya buat ini masih nanti. Oke. Silakan Bin. Nah, ini tambahan sebenarnya di bukunya J.C. James Garrett sempat dibahas juga, ada istilahnya yaitu ripple effect. Nah, jadi sebenarnya dalam mengerjakan tiap layer ini tadi, misal kita di satu proyek ya, mengerjakan layernya itu nggak kayak yang atas ini. Jadi kita nggak misal bikin strategi selesai, habis itu baru bikin scope selesai, habis itu bikin struktur selesai, nggak gitu. Tapi yang kayak bawah lebih tepatnya. Jadi misal kita membuat strategi, kemudian strategi 70%, kita udah mulai buat scope. Nah, begitu seterusnya, kita scope baru 70%, scope-nya belum benar-benar difinalkan, kita mulai bikin structure. Nah, kenapa gitu? Karena ada kemungkinan di mana saat kita mengerjakan selanjutnya itu, insight itu tuh baru muncul. Insight itu baru datang kalau ternyata misal kita lagi ngerjain wireframe nih ya, kalau yang aku paling ngerti wireframe sih. Misal kita lagi ngerjain wireframe, terus ketemu, kayaknya ini flow-nya kurang cocok deh, bisa di-refine lagi. Kita balik sedikit ke ngurusin structure, kita ubah dikit, terus kita balik lagi ngerjain ke wireframe-nya kayak gitu. Cuma di sini bisa dilihat juga ya, ada batasan ya. Strategi itu dia berhenti sampai di langkah ketiga doang, di structure. Kenapa gitu? Ini buat istilahnya apa ya? Mengunci. Jadi kayak misal udah masuk ke wireframe, kalau bisa kita udah nggak ngurusin strategi lagi. Karena kalau misal kita pas ngurusin wireframe kok strateginya berubah, itu bakal apa ya? Signifikan banget gitu loh. Jadi di sini kita ditantang untuk menyelesaikan strategi se-final mungkin. Nah, kayak gitu aja. Let's discuss. Mari diskusi. Ada yang mau memicu diskusi mungkin? Bertanya-tanya. Oh ya, ini kita munculin wajah aja ya Mas ya? Ya, tapi. Saya stop present. Woi, halo. Yuk, teman-teman. Halo. Nggak ada yang mau tanya nih, udah pada pinter, udah pada pinter. Diva mungkin memacu dulu deh. Tanyanya nggak harus masuk elemen of UX juga sih. Kalau misal mau tanya, Mas Bril selama ini ngapain tuh di Mamikos, cerita dong. Iya, tahu terus.
Iya. Oh, oke, ripple effect ya, yang tadi. Nah, kalau boleh jujur, kita nggak pakai ini, nggak pakai element of UX ketika kerja, tapi kita lebih ke apa namanya? Mungkin istilahnya ripple effect, tapi yang iterasi gitu ya, Win ya, mungkin ya. Jadi jatuhnya tuh lebih ke Lean UX gitu. Lean UX, udah pernah dengar belum? Lean UX, Lean UX, nah, mantap. Masuk nggak tuh? Masuk nggak sih? Aku ngetik, yaitu Lean UX lah ya, kayak gitu. Jadi Lean UX itu, jadi misalkan ketika kita di ya pokoknya hampir sama, mirip kayak tadi, mirip kayak The Element of UX, tapi itu nanti bakal bisa balik ke cabang manapun gitu loh. Jadi nggak harus kayak Ripple tadi, nunggu 70% dulu, terus start yang lain 70%. Tapi bisa aja ketika udah sampai ke yang step ketiga nih, misalkan nih, udah sampai apa yang bikin information arsitektur nih, kayak misalkan, kayaknya kita kurang ini deh, saya udah riset lagi ke awal gitu kan, atau mungkin nanti pokoknya setelah udah usability testing nanti balik lagi ke awal, pokoknya iterasi terus-terusan deh. Bisa jadi nanti ketika lagi bikin wireframe pun bakal menilik ke balik lagi ke awal lagi, research lagi, kita memahamin hasil researchnya kayak gimana lagi, kayak gitu sih. Pokoknya iterasi sih intinya sih, Lean UX lebih ke situ. Oke, ada pertanyaan lagi tuh Mas dari Rian. Kok nggak muncul sih tempatku? Langsung tenggelam itu, di bawahnya Diva tuh loh. Mas mau tanya tentang UT. Ya. Oh, UT ya. Matrix time completion task. Ini Mas Bril nih kayaknya nih spesialisnya nih. Nah, jujur ketika aku pakai di Mamikos itu metrik yang tadi Rian sebutin kan tuh berarti ngukur berapa lama waktu yang dibutuhkan user untuk menjalankan sebuah tugas ya, kayak misalnya e-commerce ya, berarti belanja baju batik dengan Tokped gitu misalnya, berapa menit sih, itu mulai dari awal mungkin dia login sampai dia check out payment kayak gitu ya, itu berapa menit sih gitu. Kalau misalkan kita ngukurnya adalah payment tadi, itu mungkin time on task atau task completion time on task completion itu bakal kepake banget, karena apa? Kita tahu payment itu kan ada maksimalnya ya. Ada maksimalnya, kayak misalkan selesaikan pembayaran dalam 1 jam tuh. Itu kan berpacunya dalam waktu. Nah, ketika berpacunya itu adalah dengan waktu, berarti usahakan produk yang kita tampilin atau desain yang kita sajikan ke user itu sebisa mungkin efisien lah, mempercepat waktunya user dalam menjalankan tugas lah kayak gitu. Karena dia diburu waktu juga nih. Jadi harus dalam satu jam dia harus udah menyelesaikan pembayaran, atau mungkin dalam 15 menit dia harus menyelesaikan checkout. Nah itu kan gimana caranya kita bisa membuat desain kita mengantar user supaya goals-nya itu tercapai kan dengan cepat gitu. Tapi kalau misalkan time on task tuh, kalau misalkan dia buat yang kayak misalkan login, kayak misalkan cuma ngetes login, atau misalkan fitur apa gitu yang tidak terlalu berpacu dengan waktu, itu nggak begitu ngefek sih menurutku, Yan. Kayak gitu sih. Nangkep ya maksudku ya? Jadi mungkin matrix dalam usability test itu tuh kontekstual banget ya Mas ya, tergantung apa yang mau kita tes itu kan. Tapi kalau yang berlaku buat semua model desain, kayak misalkan tadi kan kalau desain yang berpacu dengan waktu, kayak misalkan kita mau mendesain ini kayak misalkan di Grab lah atau Gojek gitu ya. Kayak misalkan kita perlu apa ya, misalkan drivernya gitu, dia kan perlu accept supaya dia bisa mengantar penumpang gitu, atau mungkin dia bisa mengantarkan GoFood kayak gitu ya. Nah itu kan cepet-cepetan tuh ya kan, sama driver lain gitu. Kalau misalkan pas dia nggak segera mengaccept itu kan nanti berarti bakal habis waktunya dan bakal dilempar ke driver lain. Nah itu di situ time completion bekerja, karena harus gimana desain yang kita antar ke user tuh harus
ya benar-benar bisa mempercepat kerjanya dia kayak gitu. Nah, satu matriks yang bisa universal dipakai itu adalah task completion rate. Jadi itu kita bisa melihat berapa user sih dari yang kita testing itu bisa menyelesaikan tugas dengan menggunakan desain kita. Nah, itu bisa berlaku untuk semuanya gitu. Semua model desain lah gitu, tanpa harus berpacu dengan waktu lah gitu. Kayak misalkan kalian order GoFood gitu kan, order GoFood kan tidak mungkin dipacu dengan waktu ya gitu ya, kalian harus berpacu dengan perut kalian juga gitu kan. Kalian harus masalah selera gitu ya, GoFood maksudnya nggak bisa yang penting cepat selesai lah gitu kan, nggak, kita harus mikir makanannya apa, terus harus mikir tempat makannya apa gitu, makan berapa orang, ordernya apa aja gitu kan. Itu lebih menguji flow-nya ya, kayak misalnya dari step ini. Nah, itu pakai matriksnya task completion rate gitu. Jadi flow-nya ini udah efektif belum sih? Bisa menyelesaikan mengantarkan user ke goals-nya belum sih kayak gitu. Oh, kalau misalkan kita ngetes 7 dari 7 ternyata bisa menyelesaikan order GoFood nih dengan flow existing kita yang ada sekarang. Oh, berarti udah sukses nih, udah efektif desainnya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Itu universal banget task completion rate. Kayak share screen ini boleh nggak? Nggak. Ya udah nggak jadi. Iya. Mana dia? Oke. Gimana? Nah, itu tuh. Wah, ini materi UX kuliah. Iya, bermanfaat loh ini tapi Iya. Mana sih tadi? Masnya bilang yang task completion. Nah, ini dia nih. Nih, jadi matrix itu ada banyak ya, teman-teman. Kalau secara umum dibaginya performance, terus apalagi itu lupa. Nah, di performance ini tadi ada 2 yang barusan dibahas. Task success atau task completion rate sama time on task. Nah, ini kalau task success itu contohnya kayak gini nih, teman-teman. Sifatnya binary ya, jadi apakah gagal atau enggak. Nanti jadinya di rata-rata ada confidence intervalnya, kita bisa lihat apakah beneran itu bagus atau enggak. Kemudian kalau ini yang ya tadi sampai sama Mas Rudel, ini universal nih, bisa dipakai di semua desain, dan ya emang bener. Kalau yang time on task, nah ini tergantung karena nggak semua desain itu perlu kita perhatiin cepet-cepetan gitu, enggak. Nah, oke. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke situnya sih tadi Rian ya, bedainnya. Ini mata kuliahnya Pak Sunu Wibirama. Soalnya kayak misalkan kita desain buat dokter nih, peralatan dokter gitu kan. Kita biasanya perlu desain yang fisik gitu ya. Nah, itu kan tentu berpacunya dengan waktu tuh. Nah, itu mungkin kita kalau mau testing produknya itu bisa time on task sih gitu. Jadi seberapa, mulai dari dia misalkan nyalain apa gitu ya, kardio apa gitu ya, terus nanti terus sampai dia gini terus sampai gitu kan, itu berapa lama gitu. Karena kalau misalkan terlalu lama kan juga sampai ya nanti takutnya pasiennya udah wassalam gitu ya. Gitu, makanya ya begitu. Nah, itu defibrillator. Nah, itu kayak gitu. Nah, kita juga perlu perhatiin waktunya kalau yang kayak gitu kayak gitu. Ini enaknya belajar UX tuh bisa di-apply di apapun. Betul. Ada yang tanya lagi? Mantap nih diskusi. Enak nih. Tapi siapa yang udah dapat homepage barunya Gojek? Gojek homepage baru? Iya. Wah, Wina malah nggak tahu nih Gojek habis revamp homepage. Oh, mobile app ya? Iya, mobile apps. Buat apa buka Gojek masa pandemi gini? Loh, siapa tahu kan. Research dari peradaban. Benchmarking produk. Nah, itu buat beli GoFood. Ya itu, kalau kita lihat homepage-nya Gojek, itu dia lebih memperhatikan rule of thumb gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman udah lihat postingannya Mas Boris Hasian atau Gojek Design atau Gojek Tech gitu ya di IG atau LinkedIn, teman-teman tuh mereka lebih menonjolkan jangkauan gitu, kayak gitu loh. Jadi makanya kalau teman-teman lihat, nah itu thumb friendly gitu kan, katanya si Ica tuh thumb friendly. Jadi kalau teman-teman lihat menunya tuh apa-apa ditaruh di bawah, ya nggak sih, Win?
Jadi kayak misalkan kalau teman-teman mau akses menu yang atasnya, ya udah tinggal swipe gitu ya, swipe gitu, terus nanti ke menu yang kedua, terus nanti swipe lagi ke menu yang atasnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu jari kita tuh kayak misalkan di sini nih, terus jempol kita harus ke sana-sana gitu, naik-naik ke atas. Jadi tinggal oh ini page yang bawah nih di inilah gitu. Terus kalau misalkan mau yang page yang tengahnya, aku tinggal swipe ke bawah, kalau atasnya tinggal swipe lagi ke bawah. Jadi kayak tarik-tarikan tuh jadinya tuh homepage-nya si Gojek. Nah, itu pakai rule of thumb juga. Karena kalau kita lihat jangkauan jempol kita tuh cuman dari bawah tuh sampai ke tengah layar gitu. Kalau misalkan sampai atas HP itu harus tangan kita sampai pindah gitu ya, Win. Coba deh Wina praktekin tuh. Kayak gitu nggak, Win? Gimana? Kalau Apa misalkan rule of thumb gitu, jangkauan jempolmu sampai seberapa? Tanpa harus berpindah tangan. ini ya? Kelihatan nggak tuh? Ya, Nah, sampai situ kan? yes. Coba kamu pencet paling atas, swipe paling atas. Nggak bisa dong. Harus pindah tangan kan? Iya. Harus Nah, geser tangannya kan? iya. Nah, Gojek tuh pakai itu rule of thumb itu. Jadi gimana caranya biar semua menunya itu bisa terjangkau oleh jempol kita dalam satu gestur aja deh, nggak usah sampai ke atas. Nah, nih. Itu nice banget Ini. sih. Aku suka banget sih. Gojek tuh emang benchmarknya UX. Ya, UX Indonesia ini memang. Iya. Ayo Tapi nggak dong, cuma se-Indonesia sih. tanya Nih, lagi dong. coba lihat ini deh, teman-teman. Nah, ini loh yang dimaksud. Nah, itu tuh, betul. Ini dia. Cuma kadang ada yang harus kita pertimbangin ya kalau bikin kayak gini tuh, membuat desain yang inklusif, baik itu buat yang kidal maupun nggak kidal kayak gitu. Betul. Nah, ini ya aku barusan ngecek dan aku baru nyadar sih ada salah satu yang menarik ini sih Gojek. Kalau di iPhone itu kan nggak ada tombol back ya yang di bawah. Kalau di Android kan biasanya ada 3 tombol tuh. Kalau iPhone kan cuma 1. Nah itu si apa namanya GoPay. Kalau kita buka GoRide, tombol back-nya itu tuh pindah ke bawah. Jadi kalau mencet back nggak perlu mencet jauh ke atas. Cuma kelemahannya tadi aku sempat nyariin tombol back-nya di mana, di kiri atas kok nggak ada tombol back-nya. Jadi mungkin ini apa si Gojek habisnya ya dia ngambil keputusan untuk mempertimbangkan antara tetap di kiri atas di mana orang-orang udah familiar atau dipindah ke bawah di mana itu bakal lebih mudah buat dipakai, dan sepertinya hasil user testing mereka menunjukkan lebih baik di bawah. Itu dia. Nah, terus ada juga nih biasanya kalau teman-teman nanti masuk industri gitu ya, terus ada 2 opsi desain nih. Kayak bingung, aduh yang mana ya, yang mana yang mau diterapin nih, yang apa yang B. Nah, ini ada satu metode namanya A A/B atau yang B. A/B testing. Nah, itu kalau teman-teman main Twitter tuh sering banget A/B testing, seriusan. Makanya nggak harus Twitter sih, apapun lah. Kayak misalkan mungkin ada yang teman-teman dapat tampilan ini, mungkin si Ica dapat tampilan ini, terus si Nadia, loh aku nggak dapet nih di HP-ku. Nah, itu kemungkinan besar dia sedang melakukan A/B testing, menguji performa dari desainnya kayak gimana gitu. Nanti jadi ketika A/B itu mungkin ada researcher yang terjun tuh ke lapangan, jadi juga research mungkin usability testing gitu ya. Gimana sih pengalaman kamu ketika pakai desain yang ini kayak gitu. Terus oh dari desain yang ini yang A itu kayak gini gitu. Flow-nya agak bingungin atau copy-nya nggak jelas atau mungkin flow-nya berantakan kayak gitulah. Nah, terus desain B kayak gimana itu di research juga usability testing kayak gitu sih. Nanti dilihat mana yang paling optimal desainnya, yang paling oke itu yang dijadikan 100% user kayak gitu sih. Kalau secara teknisnya di industri terutama yang langsung ke end customer ya kayak Twitter, Gojek, ya sosmed gitu, emang ideal banget nih. Aku pernah baca juga A/B testing tuh hemat banget tapi dengan impact buat development kedepannya tuh besar. Jadi kalau misalnya di Twitter itu dia punya 2 desain, A dan B, dua-duanya di-deploy, kemudian itu bakal secara random diakses oleh user-user yang berbeda.
Dan kadang itu hanya kecil banget loh, kayak misal kalau di Facebook itu tombol like-nya misal warnanya diubah dikit atau ukurannya dinaikin dikit, ukurannya dikurangin dikit. Dan dampaknya akan gimana, itu bisa dilihat langsung dari metrik interaksi si user ke Facebook-nya secara langsung. Jadi benar-benar bisa global. Nah, menarik nih tiba-tiba bahas A/B testing Mas Suryo. Iya, itu nanti ada materi sendiri lah mungkin. Sikat. Soalnya A/B testing ini kan hubungannya udah development sih, jadi benar-benar engineer-nya itu ngoding 2 desain dan nanti yang dirilis sekian user yang ini. Makanya A/B itu lumayan effort banget sih, effort waktu gitu. Apalagi kalau buat company yang menerapkan Scrum gitu. Jadi Scrum gitu ya, sudah tahu kan Scrum ini kan? Harusnya tahu lah. Jadi di mana kita ada sprint gitu ya, satu sprint 2 minggu gitu ya. Dalam 2 minggu itu fitur udah harus kelar gitu ya. Nah ini A/B lumayan mahal untuk ya itulah lumayan mahal untuk diterapkan di Scrum sih. Makanya bersyukurlah company-company yang bisa menerapkan A/B sering eksperimen lah gitulah intinya gitu. Dan juga pakai A/B nggak Mas? Kenapa? Rahasia dong. Waduh. Ini ada yang pernah saya interview nih di sini, nanti coba ya dirasakan aja. Nah, itu sih. Terus sama juga mungkin terkait usability testing. Itu sebenarnya wajib atau enggak sih setelah desain udah selesai gitu? Menurutku jawabannya adalah wajib gitu ya. Tapi kadang tuh ini kalau teman-teman masih kuliah gini enak banget nih, kayak misalnya eksplorasi desain gitu ya, terus coba buat portfolio kalian UT gitu ya. UT itu usability testing, kita singkatin jadi UT. Jadi UT itu kalau di company ini adalah sebuah privilege yang didamba-dambakan oleh setiap researcher atau desainer di company gitu. Karena ya UT itu tergantung dari masa development-nya juga. Karena kan ketika kita ngomongin desain berarti masuk ke engineer tanggal sekian gitu ya, udah harus di coding. Nah itu di antara desain sama coding itu masih ada waktu nggak gitu. Nah ini waktunya ini antara proses desain selesai sampai mulai masuk ke tim developer gitu, ini privilege sih. Kalau misalnya kamu punya waktu di antara ini buat testingin desainmu ke user gitu, usability testing tuh wah privilege yang oke banget sih gitu. Karena kadang tuh mepet gitu loh. Kalau kita udah ngomongin industri tuh desain selesai ke ke engineer gitu ya, mulai di develop tuh mepet banget dan kita nggak ada waktu buat usability testing kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa buat latihan lah itu. Nah itu deadliner juga privilege Mas. Iya Win. Makanya kita sering ngejar-ngejar nih researcher, ngejar-ngejar desainer, ayo dong dikelarin desainnya gitu. Kita harus duty dulu nih, make sure sebelum masuk ke dev itu udah secara user udah fit lah gitu ya. Poin-poin nggak ada, flow-nya udah enak, copy udah dipahamin kayak gitu. Oke, Mas. Terakhir Mas. Ini udah mau buka nih. Saya mau tanya nih. Rian mau tanya apa nih? Satu nih. Oh iya, mau tanya Rian. Beauty online. Oh, beauty online efektif gak? Ini boleh cerita ini nggak? Cerita pengalaman remote. Bentar. Boleh cerita pengalaman nggak remote testing? Sikat Mas. Oke, jadi ya itu karena corona gini ya Rian ya, jadi nggak mungkin ketemu user langsung ya karena terbatas gitu aturan pemerintah juga. Nah kita manfaatin remote usability testing. Kita biasanya pakai Google Meet gitu ya, Google Meet terus sama prototype-nya Figma lah. Nah kenapa Figma? Karena ternyata tuh Figma prototyping-nya itu lebih ringan dibandingin pakai Marvel atau Maze, tahu ya Maze Design. Nah itu lebih enteng banget pakai Figma, makanya kita pakai Figma. Efektif nggak efektif? Figma is the best bro. Ya, kalau Rian tanya online efektif atau enggak, UT online efektif atau enggak, ya daripada tidak lebih baik dilakukan remote UT sih, karena nggak ada jalan lain gitu. Tapi kalau ngomongin ya lebih enaknya mana, lebih enak ketemu langsung gitu, karena yang pertama efektif itu kan sama efisien kan agak ini ya. Kalau misalnya kita ngomongin online, apalagi kalau mami kos nih, yang Pak Mami Kos kan udah tua, misalkan ownernya udah tua-tua gitu ya, owner kos gitu ya, udah tua. Terus challenge-nya kita ya butuh ngajarin mereka cara nginstal Google Meet kayak gimana gitu. seriusan. Nginstal Google Meet kayak gimana, terus
kita benar-benar mandu bener banget nih Rian kalau misalkan testing ke yang mungkin sebaya kayak si Wina, si Ica atau si Angga atau siapa gitu mungkin enak gitu. Coba dong share link gitu, terus share link terus mereka nyoba prototipenya, share screen udah ngerti gitu ya. Nah ini kalau misalkan udah sama orang tua nih, wah ngajarin pakai Google Meet kayak gimana, terus nge-share link ke mereka, kita harus benar-benar make sure mereka udah share screen dan ngeklik link Figma dari kita, Iya prototipe sih. gimana gitu ya. Terus, ibu itu bisa minta tolong diklik ya linknya Figma-nya gitu. Oke, diklik gitu ya. Terus habis itu udah terus browsernya gitu ya. Nah, kadang kendalanya tuh koneksi sebenarnya. Kadang tuh nggak tahu kenapa Figma-nya nggak bisa dibuka cuy, asli. Jadi kayak error gitu lah. Terus akhirnya gimana caranya? Ya udah UT-nya itu dari kita yang share screen, kami yang share screen, desainer sama researcher share screen gitu ya. Terus ya udah kita tunjukin ke owner cost-nya gitu ya. Terus anggap saja mereka sedang menjalankan sendiri. Jadi caranya adalah, Bu, nanti ini saya tampilin ininya ya, tampilannya gitulah, tampilan aplikasinya gitu. Nanti Ibu tinggal bilang aja mau ngapain, mau klik yang mana gitu. Nanti kita yang arahin kayak gitu. Jadi emang sampai nggak efektifnya itu sebenarnya masalah koneksinya aja sih kalau menurutku sih kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. beneran kita ngarahin, oke Bu, abis ini kemana Bu gitu. Oke gitu. Terus kalau efektifnya secara jumlah partisipan lebih enak sih online itu karena sehari itu kamu mungkin kalau owner kosnya berkenan atau mungkin anak kos gitu ada yang bisa berkenan sehari itu kalau bisa dapat banyak tuh enak banget online tuh bisa sampai 7 per hari gitu mungkin aja gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kita datang langsung gitu ya. Kita datang langsung ke kosnya gitu ya, kosnya si ownernya atau kosnya anak kosnya ini ya agak susah gitu karena terkendala waktu kan kita harus perjalanan, kita harus sini ke sana gitu. Dengan online tinggal ini aja, masalah koneksi sebenarnya kayak gitu sih. Iya, Enak banget. kita repot ya. Iya. Sudah jam segini ya teman-teman. Wina terakhir tanya apa tadi? Tadi saya mau tanya, tadi kan Terakhir Mas Bril bilang ini ya, privilege banget tuh ada waktu dari setelah desain selesai buat usability testing dulu. Mungkin nggak sih usability testing dan proses desain itu tuh berlangsung secara paralel. Jadi kayak misal desainnya belum 100% selesai, yang 70% tuh udah dites duluan. Kayak gitu bisa nggak ya? Oh, nah sebenarnya lebih enak tuh testing tuh masih pada saat ini sih Win. Wireframe aja sebenarnya udah bisa loh di Oh testing. iya. Tapi asal udah berbentuk flow-nya tuh kayak misalkan habis ini diklik kemana gitu ya. Tapi cuman karena kalau di Mamiko sendiri itu kita low fidelity-nya tuh langsung udah berwarna sih, tapi masih acak-acakan kayak gitu. Oh. Karena wireframe tuh lumayan menguras tenaga sih, jadi Bener. sebelum buat proses development langsung ke yang high fidelity, tapi yang masih berantakan lah, belum fix banget. Nah itu nanti purpose-nya buat di testingin ke user desainnya kayak gitu. Sih. At least flow-nya udah works gitu, Win. Flow-nya udah bisa dijalanin. Jadi kayak udah berbentuk prototype kayak ini diklik kemana, di scroll ini bisa, terus ya klik kemana lah kayak gitu. Sampai finish journey awal sampai akhir terpenuhi. Itu udah bisa buat testing sebenarnya. Nggak usah harus nunggu desainnya 100% buttonnya udah berwarna hijau, udah harus kelamaan sih. Berarti memang aslinya bisa diakalin dikit-dikit gitu ya. Meskipun minimal flow-nya udah jadi. Oke. Ini teman-teman di beberapa daerah udah mulai azan juga. Buat sore ini diudahin dulu ya. Terima kasih banyak Mas Bril, terima kasih banyak teman-teman yang lain yang udah datang. Untuk rekamannya nanti di-share, ditunggu saja. Mas Bril ada statement penutup? Oh, ngerti, tapi challenge-ku apakah akan dilaksanakan? Desainaton sikan. Tadi kita lebaran dulu, oke. Oh, udah dipanggil-panggil nih. Ya, makasih ya teman-teman. Kalau mau ada materi research atau apa, bisa kita discuss lagi lah, nggak apa. Sikat, Oh ya, Mas. ini besok Senin Lebaran ya. Saya mohon maaf kalau agak bacot, nggak jelas ini. Jadi mohon maaf lahir batin, guys. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Oke, silahkan. Oke. Thank you ya. Jadi ajak, mantap. Makasih juga, Mas. Yoi. Boleh live nggak nih?
Monggo live dulu. Aku nanti live Oke. belakangan. Ya.